pertolongan atau di saat kita butuh bantuan. Ya, kita akan memilih 3 alasan pada orang itu. Pertama, orang itu dia memiliki apa yang kita butuhkan. Yang kedua, orang itu dekat dengan kita, jadi dia dekat dengan kita. Kalau dia jaraknya jauh kan kita tidak bisa meminta tolong ke dia, kecuali kalau kita telepon begitu. Kemudian ada itu kan kalau bicara masalah jarak. Ada juga yang jauh jarak hubungan, ya, jauh jarak hubungan persaudaraan ataupun hubungan sosial seperti itu kan tidak mungkin saya meminta tolong kepada orang yang tidak saya kenal dan dia tidak saya lihat secara langsung. Ya, kemudian yang berikut alasan kita atau alasan ketiga kenapa kita memilih seseorang untuk kita mintai bantuan agar bisa atau untuk bisa membantu kita. Alasan ketiga karena dia itu mengerti dengan apa yang kita sampaikan ke dia. Dia memahami apa yang kita sampaikan dari apa yang kita butuhkan. Tapi manusia memiliki semua keterbatasan, kan begitu kan saya bilang. Semua manusia itu memiliki keterbatasan. Walaupun dia memiliki sesuatu yang kita butuhkan, tapi dia tidak memiliki segala hal. Makanya ada orang yang kalau kita minta tolong ke dia, atau kita minta bantuan, bisa saya minta bantuan seperti ini, dia bilang, ah kalau itu saya tidak mampu. Begitu kan. Lalu ada orang yang dia dekat secara hubungan kekeluargaan dengan kita, tapi di waktu itu dia tidak hadir bersama dengan kita. Mungkin misalnya dia di luar kota, otomatis kita tidak bisa minta bantuan ke dia kalau yang kita butuhkan itu jauh dari dia. Begitu. Yang ketiga, kita tidak bisa minta bantuan kepada orang yang tidak bisa memahami kata-kata kita. Ya, begitu. Adapun Allah dengan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan pula ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah yang Allah sisipkan di pembahasan masalah puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itulah yang memiliki semuanya, dia pemilik mutlak. Kemudian yang kedua, dia dekat dengan kita, dan yang ketiga dia itu adalah alimun, dia itu maha mengetahui, kemudian basirun, maha melihat, juga sami'un, dia maha mendengar. Ini kenapa ini alasan kenapa kita meminta kepada Allah, gitu. Alasan kenapa kita meminta kepada Allah. Baik, ayat yang ke-134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu sawabud dunya, man kana yuridu sawabud dunya." Siapa yang menghendaki pahala dunia, atau siapa yang menginginkan balasan dunia, fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Maka di sisi Allah adalah pahala dunia dan akhirat. Seperti itu. Fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Kemudian Allah katakan, wa kanallahu sami'am basirah. Dan Allah senantiasa mendengar lagi, senantiasa melihat. Jadi begini, Allah menegaskan ada beberapa orang yang ketika melakukan satu kebaikan, dia hanya ingin mendapatkan balasan untuk perkara dunia saja. Makanya sampai Allah menegaskan fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Di sisi Allah itu bukan hanya balasan di dunia, tapi juga balasan di akhirat. Begitu. Apa misalnya? Ya, contoh misalnya orang yang berdakwah. Mata-mata dia berdakwah agar ingin lebih dikenal, lalu kemudian menjadi orang yang masyhur, terkenal, dan dia mendapatkan dunia dari dakwahnya itu. Dia mendapatkan dunia dari dakwahnya itu. Semata-mata karena itu saja. Maka Allah akan memberikan semua itu, tapi dia tidak akan mendapatkan apapun nanti di akhirat. Karena yang memang dia inginkan hanya balasan di dunia saja. Apakah dalam masalah dakwah kita tidak bisa mendapatkan dunia? Gini, jadi dunia yang dikaitkan dengan dakwah itu, dia sekedarnya.
Jadi urusan dakwah atau urusan amal soleh itu tidak boleh dijadikan ladang bisnis. Ya, tidak boleh dijadikan ladang bisnis. Tapi pula tidak boleh mengharamkan dakwah itu yang mana tidak bisa masuk di dalamnya masalah dunia. Karena kalau nantinya kita menganggap tidak boleh ada dunia sedikit pun dalam masalah urusan akhirat, sebagaimana amal soleh, berarti setiap orang yang mengajar di pondok pesantren, itu mereka tidak boleh menerima gaji. Ya, mereka tidak boleh menerima gaji. Jadi bukan seperti itu. Jadi dalam dakwah itu dia pertengahan. Ya, tidak diharamkan dunia dalam dakwah, tapi juga tidak boleh menjadikan dakwah itu sebagai ladang bisnis. Ya, menjadi ladang bisnis. Ada kan orang yang mereka itu membuat satu lembaga zakat, tapi tujuan mereka membuat lembaga zakat itu untuk korupsi. Jadi mereka mengambil uangnya umat, lalu kemudian uang umat itu mereka ambil semuanya dan mereka tidak tunaikan dari apa yang menjadi tugas mereka sebagai lembaga zakat itu, yaitu sebagai penyalur. Makanya ada bagian amil kan, dalam zakat itu akan ada bagian amil. Itulah bagian amil yang disebut sebagai pemberian dunia atas dakwah itu yang bukan bagian dari bisnis itu sendiri. Oke, begitu. Lalu yang berikut, apakah meminta dunia itu diharamkan dalam Islam? Meminta dunia itu di dalam Islam itu tidak diharamkan. Hanya saja kita harus memperhatikan beberapa hal ketika kita meminta dunia. Yang pertama, kita harus memperhatikan alasan kita meminta dunia itu. Tentu alasan yang harus ada, ya harus ada itu ketika kita meminta dunia, alasannya itu karena kebaikan. Tidak mesti dia menjadi amal soleh. Tentu setiap hal-hal yang baik itu adalah amal soleh ya, tapi kebanyakan amal soleh itu hanya dikaitkan dengan bagaimana sholat misalnya, ataupun dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Kita bisa meminta kepada Allah, misalnya kita bisa minta mobil. Boleh, bukan sekedar kita pakai untuk dakwah saja, kita pakai untuk keluarga kita, itu boleh. Kita minta seperti itu. Jadi, meminta kepada Allah untuk dunia itu boleh, dengan alasan kita memintanya untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan ataupun kemudahan kita dalam melakukan aktivitas. Bukan untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikut, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada alasan ya. Jadi, alasan investasi pun boleh. Misalnya kita ingin meminta usaha atau kita ingin meminta properti, misalnya kayak rumah ataupun perumahan ataupun ruko. Iya, ya Mbak Mida. Mbak Mida ada di Jakarta ini, jadi Mbak Mida lagi sholat subuh ya. Beda sejam sama kita. Iya, kita bisa minta investasi itu. Jadi investasi kayak properti, kita minta kepada Allah itu kita minta tanah, kita minta properti, kayak ruko, kita minta rumah itu diperbolehkan. Yang penting kita memiliki alasan. Ya, alasannya itu harus baik. Misalnya untuk investasi. Untuk investasi masa tua atau jangka panjang itu boleh. Cuman ingat, kita tidak boleh menyandarkan diri kita pada ikhtiar. Ini saya sudah bahas kemarin. Karena kalau misalnya kita menyandarkan diri kita ini pada ikhtiar, bisa dikhawatirkan kita menyamakan kedudukan ikhtiar sama dengan kedudukan Tuhan. Sebagaimana pada penjelasan saya di pertemuan yang kemarin, bahwa ikhtiar itu merupakan bagian daripada ibadah. Kenapa kita melakukan ikhtiar itu? Karena itulah yang Allah perintahkan kita di dunia ini. Kalau di surga tidak ada lagi ikhtiar. Jadi kita berikhtiar. Ya, bagian daripada ibadah yang Allah perintahkan. Tapi kebergantungan kita itu kepada Allah. Jadi tidak boleh kita bergantung kepada, oh saya ada tabungan banyak. Saya ada investasi banyak juga. Tanah di mana-mana, ada juga tabungan emas misalnya seperti itu. Ya, itu keliru ketika kita bergantung seperti itu. Jadi boleh berinvestasi tapi kebergantungan kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi
Minta dunia itu diperbolehkan, tapi harus memiliki alasan. Kemudian yang kedua, ketika kita meminta dunia, itu tidak boleh israf ataupun mubazir. Mubazir itu Mubazir itu kayak ini, kayak barang yang kita butuhkan itu hanya tiga, tapi kita belinya sampai lima. Akhirnya yang dua itu tidak kita gunakan, kita tidak pakai. Ya, hanya tiga saja yang kita gunakan, duanya kita tidak pakai. Itu mubazir. Tidak masalah misalnya kita membelinya lima dan kita memakai yang duanya itu sekali-sekali saja, itu tidak masalah. Yang penting dipergunakan. Karena memang kan ada pakaian yang kita pergunakan itu hanya kita pakai di acara walimahan atau misalnya nanti di hari raya Idul Fitri sama Idul Adha. Itu tidak masalah. Yang penting dipergunakan. Gitu ya. Jadi yang penting dipergunakan, tidak dibiarkan seperti itu. Kalau israf itu apa? Kalau israf itu barang mewah. Sebenarnya kita butuh itu barang yang harga 5 juta sudah pas untuk kita. Tapi kita memaksa sampai barang yang harganya 100 juta. Ya, kita memaksa barang itu harganya 100 juta, misalnya 5 juta kayak tas-tas begitu kan. Sudah tercukupi kebutuhan kita dengan yang harga 5 jutaan itu, ya. Nah, ini boleh. Tapi kalau ada orang yang belinya 100 juta, harga tas, ya, kebutuhannya sebenarnya sudah terpenuhi dengan 5 juta, maka ini israf. Gitu ya. Kalau mubazir itu berlebihan barangnya, kalau israf itu satu barang, tapi dia terlalu mahal, sedangkan dia itu butuh hanya dengan nilai yang di bawah daripada itu. Itu israf, begitu. Tapi sebenarnya tidak masalah pun kalau dia memiliki alasan, ya kembali lagi pada alasan. Kalau misalnya dia beli tas harga 200 juta, 300 juta, bukan hanya untuk dia gunakan, tapi juga sebagai bagian daripada investasinya, investasi ya, jangka panjangnya, itu tidak masalah. Jadi, kembali lagi pada alasan. Kalau kita memiliki alasan ketika meminta sesuatu kepada Allah terkait dengan masalah dunia, yang penting itu selama di ranah kebaikan, maka itu diperbolehkan, tidak mengapa. Tapi kalau sudah tidak ada alasan, walaupun barangnya itu bukan barang yang haram, itu bisa masuk kategori mubazir ataupun kategori israf, berlebih-lebihan. Seperti itu. Dan berikut juga, untuk berkaitan tentang masalah dunia, kaitan masalah dunia itu saya ingat dengan perkataannya Nabi Yakub kepada anaknya. Nabi Yakub itu bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub bertanya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah selepas aku meninggal? Itu kata, ini pertanyaannya Nabi Yakub ini. Kenapa tidak pakai man? Kenapa pakai ma? Kalau ma itu apa saja? Karena manusia itu menyembah bukan sekedar manusia saja, tapi ada manusia yang menyembah batu, ada yang manusia yang menyembah kuburan, ada manusia yang menyembah pohon juga. Makanya di sini sampai Nabi Yakub itu bertanya dengan kata ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah selepas aku meninggal? Lalu kemudian anaknya Nabi Yakub itu berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan. Kemudian anaknya Nabi Yakub itu berkata bahwa yang akan mereka sembah itu adalah Tuhannya Nabi Yakub, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu merupakan Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishak, dan dia merupakan Tuhan yang satu. Kenapa penting seperti ini? Apa kaitan dengan masalah doa yang meminta dunia tadi? Kebanyakan orang tua itu mempersiapkan anaknya itu hanya dalam masalah dunia saja. Sekolahnya bagus, kemudian nantinya anaknya tidak meminta-minta, makanya sampai dipersiapkan supaya anaknya itu nanti sudah ada pendapatan, jadi dibelikan investasi untuk diserahkan kepada anaknya.
diserahkan kepada anaknya, begitu. Akhirnya apa? Karena anak ini tidak dibekali iman, tidak diberi iman, hanya sekedar yang diperhatikan adalah masalah dunianya, akhirnya dunia itu menjadi kecelakaan bagi anak itu. Ada anak yang terlibat dalam narkoba, ada anak yang terlibat dalam perbuatan keji, sebagaimana zina, LGBT, dan masih banyak lagi. Begitu. Makanya bagi orang tua, jangan hanya memperhatikan masalah dunia terhadap anak itu, tapi juga dia harus diperhatikan masalah iman. Karena iman itu yang bisa membawa kebaikan pada anak itu dalam urusan dunianya pun dalam masalah akhiratnya nantinya. Begitu. Supaya orang tuanya bisa tenang. Jadi terkadang orang tua itu khawatir kalau dia tidak mampu memberikan apapun kepada anaknya dalam masalah dunia. Dia khawatir sekali. Kalau dia misalnya meninggal, oh tidak ada yang ditinggalkan untuk anaknya. Ya, kayak materi begitu, kayak uang atau rumah dan seterusnya. Ya memang karena Nabi pula menganjurkan seperti itu. Nabi anjurkan bahwa jangan kalian tinggalkan anak kalian itu dalam keadaan meminta-minta. Tapi bukan berlebihan. Setidaknya mereka tidak meminta-minta. Begitu. Cuman yang paling harus diperhatikan itu para sahabat sebelum mereka memberikan masalah dunia pada anak mereka, mereka telah memberikan lebih dulu adalah masalah akhirat. Begitu. Paham ya? Oke, jadi silakan kalau kita ingin melakukan sesuatu, ingin mendapatkan balasan ketika kita berdoa, ingin meminta dunia, maka tidak masalah. Silakan mintalah dunia dengan catatan sebagaimana tadi harus memiliki alasan yang jelas. Tanya alasannya apa ketika kita meminta itu. Yang kedua, jangan sampai masuk dalam mubazir ataupun israf. Begitu. Dan untuk anak-anak, dipersiapkan bukan hanya sekedar bekal dunia mereka, tapi juga bekal iman mereka. Karena itu akan bermanfaat bagi dunia dan akhirat mereka. Dan menjadi peringatan juga bagi kita, setiap dari kita yang melakukan kebaikan. Memang di surat Al-Baqarah itu disebutkan, gini, surat Al-Baqarah itu menyebutkan, kalau kita bersedekah, maka Allah akan memberikan balasan kepada kita sampai 700 kali lipat. Gitu kan. Itu sampai ada yang bertanya, Bunda Tara itu pernah bertanya di komunitas mu'alaf itu, kenapa Ustadz di setiap amal ibadah itu Allah seringkali menyebutkan balasannya. Padahal Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi Bunda Tara itu tanya, kenapa sampai di dalam surat Al-Baqarah itu Allah katakan Allah memberi balasan sampai 700 kali. Kemudian amal soleh yang lain pun itu Allah memberikan pernyataan bahwa dia akan memberikan balasan dengan ini gitu. Tapi spesifiknya dalam pertanyaan itu diberikan disebutkan masalah 700 kali lipat. Jawabannya gini. Jadi iman kita itu sebagaimana kata Nabi, dia naik dan turun. Naik dengan keimanan, turun dengan dosa. Ya, naik kalau dengan ilmu agama. Ya, misalnya kalau kita belajar ilmu agama, itu akan naik iman kita. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, maka iman kita itu akan turun. Begitu. Oke. Kenapa sampai ada motivasi kayak 700 kali lipat ketika kita bersedekah? Itu menjadi motivasi di saat iman kita lagi di bawah. Ya, di saat iman kita masih di bawah. Gitu. Paham ini ya? Jadi saya beri gambaran juga begini. Kalau ada orang yang imannya masih di bawah, imannya masih lemah, maka mereka itu diberi motivasi dengan apa yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, ataupun apa yang Allah sebutkan di dalam hadis, dari balasan-balasan amal soleh itu. Jadi kita katakan, siapapun yang bersedekah akan diberi balasan 700 kali. 700 kali. Kan bacaan Quran juga kan begitu. Bacaan Quran, kata Nabi, setiap satu hurufnya itu diberi pahala 10 kali. Ya, 10 kali. Pokoknya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian satu halaman itu kan sudah ratusan huruf di situ. Dikalikan 10 saja itu sudah banyak, sudah sangat banyak. Itu menjadi motivasi bagi iman level bawah. Kalau misalnya iman kita lagi level bawah itu diberi motivasi seperti itu. Tapi kalau iman sudah level atas,
sudah bentuknya sudah lain. Jadi sudah bukan lagi motivasi dengan balasan-balasan itu. Tapi bentuknya itu sebagaimana perkataan Nabi kepada Aisyah. Ya, Aisyah kan bertanya, ya Rasul, kenapa kamu itu sholat sampai bengkak-bengkak? Ya, kenapa kamu itu sholat sampai bengkak-bengkak? Lalu kemudian kata Rasul, ya, tidak bisakah aku menjadi orang yang bersyukur? Itu tingkatan paling tinggi ketika seseorang melakukan amal ibadah. Ya, jadi bukan lagi dengan balasan-balasan yang tadi, tapi dia sudah dengan bentuk syukur karena Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada dia, utamanya adalah nikmat iman, ya, nikmat iman ataupun nikmat Islam seperti itu, gitu ya. Oke, jadi tidak masalah ketika kita itu mengeluarkan sesuatu, lalu ketika kemudian terbayang dengan Allah pasti akan memberikan balasan yang lebih banyak kepada kita. Itu tidak masalah. Tapi jangan di ranah itu terus. Ya, jadi jangan di ranah itu terus. Kalau kita di ranah itu terus, kita bisa bahaya. Karena ada orang yang motivasinya seperti itu. Motivasinya investasi duniawi. Ya, dia memberikan sedekah kayak misalnya 100.000, lalu kemudian dikalikan 700. Kalau misalnya dikalikan 700, berarti kurang lebih dia mendapatkan 70 juta kan? Itu dalam gambarannya. Ternyata ketika dia bersedekah, dia mengharapkan itu. Dia mengharapkan itu. Dia mengharapkan bahwa Allah akan memberikan 70 juta ke dia. Maka dia tunggu. Dia tunggu, dan ternyata dia tidak mendapat apapun dari Allah dengan nilai 70 juta itu. Apa yang terjadi? Akhirnya dia menjadi orang yang kecewa. Makanya sampai Allah memberikan penegasan dalam ayat ini, fa'indallahi sawabud dunya wal akhirah. Kita itu kepada Allah bukan hanya meminta balasan di dunia, tapi juga kita harus meyakini bahwa balasan itu akan kita dapatkan juga di akhirat. Seperti itu. Dan balasan Allah di dunia ini kan banyak dia. Balasan Allah di dunia ini kan banyak. Bukan dengan sekedar nilai materi saja. Tapi dengan kesehatan, kemudian Allah memberikan iman ke kita, Allah memberikan kemudahan untuk kita bermajelis ilmu, dan seterusnya. Itu kan juga bagian daripada balasan yang Allah berikan kepada kita dari dunia ini. Balasan di dunia ini. Kalau di akhirat tentu akan Allah beri balasan dengan balasan pahala. Begitu. Gitu ya. Jadi jangan semata-mata kita ketika melakukan sesuatu terpaku pada dunia saja. Kemudian Allah katakan wa kanallahu sami'an basir. Dan ketahuilah bahwa Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini seringkali saya ulangi. Kenapa pakai kana? Ya, kenapa seringkali pakai kana? Karena kalau tidak pakai kana pun wallahu sami'an basir itu sudah jelas artinya. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar lagi Maha melihat. Tapi kenapa pakai kata kana? Itu menunjukkan bahwa Allah itu sudah dari dulu. Ya, tidak nanti sekarang. Jadi Allah itu memang sudah dari dulu. Dia itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya setiap apapun yang kita lakukan, itu Allah tahu. Dan setiap apapun yang kita minta, itu Allah mendengar. Dari apa yang kita lakukan, yang dimana kita hanya sekedar menginginkan balasan dunia, itu pun Allah tahu. Dan dari setiap apapun yang kita lakukan, yang dimana kita menginginkan balasan dunia dan akhirat, juga itu Allah tahu. Begitu. Dan setiap doa yang kita minta ke dia, itu juga semua Allah tahu. Doa ini diantara satu mukjizat yang paling besar di dalam ayat Al-Quran. Ini saya ulangi lagi pembahasan masalah doa ini. Sebagaimana doanya Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya itu, dia mengalami kegelapan-kegelapan, fi dzulumat. Dia berada pada kegelapan-kegelapan. Ya karena memang dia pada 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan paus, kegelapan di dalam lautan. Kan ikan paus kan dia tidak main di atas. Dia banyaknya main di dalam. Ya, main di dalam. Kemudian yang ketiga, kegelapan di malam hari. Sampai Allah menyebutkan seperti itu. Kemudian kalau kita lihat jarak antara Nabi Yunus dengan Nabi Muhammad itu
cukup jauh. Ya, di dalam perut ikan paus, kemudian jaraknya cukup jauh. Tapi Allah sampai menyebutkan bahwa kepada Nabi Muhammad ya, apa yang dibaca oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan paus itu pada 3 kegelapan. Padahal jaraknya Nabi Yunus dengan Nabi Muhammad ini jauh sekali. Tapi Allah sampaikan bahwa inilah yang dibaca oleh Yunus di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Ini menjadi bukti bahwa Allah itu dari dulu sudah maha melihat dan sudah maha mendengar dan sudah maha mengetahui sebagaimana dia mendengar, sebagaimana dia melihat, dan sebagaimana dia mengetahui Nabi Yunus yang berdoa di dalam perut ikan paus itu. Begitu. Makanya setiap doa yang kita minta sekarang itu, Allah mendengar. Allah dengar. Dan setiap apapun yang kita lakukan, itu Allah juga melihatnya. Dan setiap apapun yang ada di dalam hati kita, itu juga Allah tahu. Begitu. Oke. Kemudian berikut. Ayat yang ke-135. Iya, ayat yang ke-135. Ini berkaitan masalah pengadilan ini. Pemimpin atau hakim. Ayat ini ayatnya para hakim ataupun para pemimpin. Bisa juga para pengacara ini. Kalau kemarin saya dengan komunitas kelas i'rab yang dengan mu'alaf itu, kita bahas surat An-Naml. Itu tentang Fir'aun dan Nabi Sulaiman. Itu ayat tentang para pemimpin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian itu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Syuhada alillah, dan menjadi saksi karena Allah. Qawwamina. Oke, jadi gini. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang memiliki iman, ya. Kenapa seringkali Allah menyebut dengan ya ayyuhalladzina amanu? Ada beberapa alasan. Sebagaimana juga dalam ayat puasa itu kan Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kan, seperti itu. Ada beberapa alasan. Alasannya yang pertama, karena perintah setelah ya ayyuhalladzina amanu itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki iman. Kalau dia dalam ayat ini perintah untuk menegakkan keadilan, maka hanya orang yang memiliki imanlah yang mampu untuk menegakkan keadilan. Seperti itu. Kemudian alasan yang kedua, kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, lalu setelahnya itu ada perintah, misalnya kayak amal-amal yang terikat. Kalau amal-amal terikat itu ya sebagaimana puasa, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka itu menjadi atau bermaksud adalah ibadah seseorang itu baru diterima apabila dia itu beriman. Jadi kalau ada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir itu mereka berpuasa, maka puasa mereka tidak diterima kecuali mereka itu beriman terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Walaupun ini ayatnya lebih khusus kepada para pemimpin, kepada hakim, ataupun kepada para pengacara, dia secara umum, Allah perintahkan kita untuk berlaku adil. Dan bukan hanya sekedar kita diperintahkan untuk diperintahkan juga memastikan keadilan itu ditegakkan. Ya, bagaimana cara memastikan keadilan itu ditegakkan? Jadi kalau ada orang yang dizalimi, maka kita tidak boleh diam. Nah, kita harus membela orang-orang yang dizalimi itu. Dan kita harus memberikan teguran kepada orang-orang yang zalim. Kalau kepada para pemimpin ayat ini, maka para pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan keadilan itu berjalan dengan baik dan benar. Begitu. Oke, kenapa sampai ada banyak aturan di dalam agama kita?
Ya, kenapa sampai ada banyak aturan di dalam agama kita? Sebenarnya aturan yang ada di dalam agama kita ini bukan hanya sekedar untuk kita mendapatkan pahala nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tapi juga memastikan kenyamanan hidup, ya. Jadi, tapi juga untuk memastikan kenyamanan hidup. Saya kasih gambaran. Gambaran ini pernah saya beri gambaran juga pada beberapa pertemuan sebelumnya. Tahu lampu lalu lintas kan? Lampu lalu lintas itu ada yang berwarna hijau, kemudian ada yang berwarna kuning, dan ada yang berwarna merah. Oke, dibuatnya aturan dengan lampu yang warna hijau, warna kuning, warna merah itu untuk memastikan setiap pengendara itu aman dan nyaman. Ya, aman dan nyaman. Kalau ada orang yang tidak mengikuti aturan dari lampu lalu lintas itu, akan terjadi beberapa hal. Yang pertama, bisa terjadi kemacetan. Ya, karena kalau misalnya yang dari kiri, dari kanan, mereka tidak sabaran, tidak mengikuti aturan lampu lalu lintas itu, yang akan terjadi adalah kemacetan. Mobil-mobil itu akan bertemu di tengah-tengah. Oke, kemudian yang kedua, yang akan terjadi adalah kerugian, kecelakaan misalnya. Kalau misalnya ada pengendara motor, dia laju saja, dia terobos saja, walaupun lampu ini sudah dilihat lampunya warna merah. Karena yang bagian kanan, jalan dari arah kanan itu mereka lampu hijau, maka mereka kan jalan terus. Pengendara motor ini karena dia menerobos lampu merahnya, akhirnya dia tertabrak oleh mobil itu. Begitu. Maka itulah kenapa sampai ada aturan di jalanan itu untuk memastikan kenyamanan bagi semuanya dan menghindari dari kerugian. Kalau dikembalikan pada Al-Quran dan hadis yang dimana itu memiliki banyak aturan, lalu kemudian ada banyak perintah, sebenarnya itu bukan untuk menyulitkan kita, tapi untuk memastikan kenyamanan hidup kita. Saya kasih contoh deh, orang terlibat dalam riba, itu dia kenyamanan hidupnya itu Allah tarik. Ya, Allah tarik itu kenyamanan hidupnya karena dia sudah melanggar aturan. Apalagi orang yang tidak melakukan ibadah, ya sebagaimana ibadah puasa ataupun ibadah sholat, dia tidak ikut aturan, maka juga Allah menarik kenyamanan itu. Kalau misalnya mereka itu yang melakukan kezaliman, ya mereka itu membiasakan diri mereka dengan kezaliman, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kerusakan. Ya, yang terjadi adalah kerusakan. Yang mana kerusakan itu bukan hanya menimpa mereka, tapi juga bisa merugikan orang lain. Begitu. Ini alasan kenapa sampai Allah buat aturan di dalam ayat Al-Quran ini. Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan untuk kehidupan kita di dunia. Dan kalau di akhirat, itu akan Allah beri balasan pahala. Kemudian di sini Allah katakan syuhada alillah. Dan kalau bersaksi, maka itu harus karena Allah. Ya, kalau bersaksi itu harus karena Allah. Kalau misalnya ada para pemimpin, kemudian para hakim, kemudian para pengacara, ataupun yang terlibat dalam sebuah kasus, mereka harus bersaksi itu karena Allah. Dan bukan karena apa? Dan bukan karena walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Sekalipun terhadap diri mereka, atau ibu bapak mereka, atau kaum kerabat mereka. Keadilan itu bisa goyah karena dua hal. Ya, keadilan itu bisa goyang karena dua hal. Ini disebutkan di dalam surat Al-Maidah di ayat yang kedua. Keadilan itu bisa goyang karena dua hal. Pertama karena kebencian, yang kedua itu karena cinta. Kalau di sini disebutkan walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Keadilan seseorang bisa goyang karena masalah cinta. Dengan penyebutan diri sendiri, orang tuanya, dan kerabatnya, kayak sebagaimana saudaranya ataupun pamannya. Maka seseorang ketika berada dalam satu peristiwa, misalnya seperti itu dalam pengadilan, maka dia tetap harus berlaku adil, dan dia melakukan persaksian itu atas nama Allah, bukan sekedar karena kedekatannya atau karena dirinya, kedekatannya dengan orang lain, atau karena orang tuanya, ataupun atas nama dirinya. Seperti itu. Gitu ya.
Jadi dua hal itu yang menjadikan seseorang itu tidak bisa berlaku adil. Pertama, kebencian, yang kedua adalah masalah cinta. Kemudian berikut juga, ini, in yakun ghaniyan au fakiron. Nah, tambahan lagi yang ketiga. Orang juga itu bisa tidak berlaku adil karena rasa kasihan dan juga rasa segan. Ya, rasa kasihan dan rasa segan. Kalau di sini an yakun ghaniyan fakiron. Jadi jangan karena seseorang itu kaya, lantas kalian itu tidak menegakkan keadilan pada mereka. Ya, karena mereka itu kaya. Biasanya aturan-aturan yang berlaku itu pada sebuah aturan itu hanya dikuatkan, hanya ditegakkan itu pada orang-orang miskin saja. Tapi pada orang-orang kaya itu dilonggarkan. Kalau di sini Allah katakan tidak boleh seperti itu. Kepada orang kaya maupun kepada orang kafir, kepada orang fakir, orang-orang miskin itu tegakkan harus sesuatu itu tetap harus ditegakkan. Bahkan di sini Allah katakan fakiron, sekalipun kepada orang-orang miskin. Ada orang miskin misalnya mereka itu mencuri, ya mereka mencuri sampai mencuri mobil, atau kayak sebagaimana kayak pelacur misalnya, ya orang yang melakukan pekerja pekerja seperti itulah kayak pelacur. Kan biasa alasan mereka itu kan mereka tidak punya ini. Alasan mereka melakukan itu kan karena mereka tidak punya uang. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak dihukum kisos misalnya atau tidak dihukum rajam misalnya. Ini tidak benar, ya. Jadi jangan hanya karena mereka itu miskin. Jadi jangan hanya karena alasan mereka tidak memiliki ekonomi kemudian sesuatu itu tidak ditegakkan. Jadi mau dia kaya ataupun dia miskin, sesuatu itu harus ditegakkan. Kemudian Allah katakan, Fallahu aula bihima. Karena Allah itu lebih penting dari keduanya. Lebih penting daripada apa? Lebih penting daripada orang kaya maupun orang miskin itu. Jadi ini merupakan perintah kepada setiap orang untuk menegakkan keadilan dan memastikan keadilan itu ditegakkan. Kemudian Allah katakan, Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Oleh karena itu janganlah kalian menuruti hawa nafsu kalian sampai kalian itu menyeleweng dari keadilan. Ya, tadi hawa nafsu itu berarti tiga tadi. Kebencian, kemudian cinta masalah kaya, kedekatan tadi, kemudian yang ketiga itu karena segan ataupun karena kasihan orang kaya maupun orang miskin itu. Seorang muslim dia harus tegak begitu. Fatimah itu pernah dituduh mencuri. Ya, Fatimah itu pernah dituduh mencuri. Lalu kemudian kata Rasul, kalau memang dia benar mencuri, maka beliaulah yang akan memotong tangannya Fatimah. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu sebagai seorang yang adil. Walaupun Fatimah ini adalah anaknya, dan anak ini pasti dia sayangi, tapi beliau tetap menegakkan keadilan. Begitu. Oke. Kemudian berikut, wa in talwu an tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan janganlah kalian itu memutarbalikkan keterangan atau jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau berpaling enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kalian lakukan. Di sini Allah katakan, kita itu tidak boleh kemudian memutarbalikkan fakta atau memutarbalikkan kata-kata yang kalau di hari ini sudah banyak sekali dilakukan oleh orang-orang. Tujuan mereka supaya bisa menyelamatkan diri atau bisa mendapatkan materi dari orang yang sebenarnya menjadi pelaku. Lalu kemudian Allah katakan juga di sini, kalian juga tidak boleh enggan kalau dimintai persaksian sedangkan kalian itu menyaksikannya. Jadi harus bersaksi. Biasa kalau di sekarang itu ada orang kecelakaan, banyak orang yang tidak mau bersaksi. Ya, katanya repot, katanya mau keluar dana. Bagi orang-orang muslim, mereka yang haruslah menjadi saksi. Ya, supaya keadilan itu ditegakkan. Karena kalau tidak ada saksi, misalnya dalam kecelakaan itu, orang yang korban bisa menjadi tersangka, dan yang tersangka bisa menjadi korban.
Seperti itu. Kemudian Allah katakan, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan Allah itu senantiasa mengetahui ataupun maha mengetahui ataupun maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Dari persaksian itu ataupun dari apa yang mereka putarbalikkan. Begitu. Kemudian ayat yang terakhir. Ayat yang ke-136. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada orang-orang beriman ini. Jadi kalau kita baca ya ayyuhalladzina amanu itu adalah surat Makiyah, surat Madaniyah. Kalau dia ya ayuhan nas itu surat Makiyah, kebanyakan begitu. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu setelahnya pasti tentang perintah atau hukum. Sedangkan setelah ya ayyuhan nas itu pembahasannya masalah tauhid, ketakwaan kepada Allah. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dan begitu kan? Wa khalaqa minha zawjaha dan seterusnya. Jadi ada surat Makiyah dengan dimulai ya ayuhan nas, ada surat Madaniyah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan itu beda level penerimaan. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu bagi orang-orang yang memang sudah ada iman. Karena setelahnya pasti hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki iman. Di sini Allah katakan, aminu billah. Tetapkanlah keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulihi, dan kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad. Wal kitabi, dan kepada Al-Qur'an. Nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Ada yang menyebutkan ayat ini diturunkan kepada mereka yang memiliki iman yang lemah. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang munafik. Jadi kalangan orang beriman itu ada orang yang dengan iman lemah, ada dengan orang iman yang kuat. Ya, tapi orang iman lemah ini ada yang masuk kategori sebagai orang munafik, ada yang masuk kategori sebagai orang-orang yang beriman. Cuman iman mereka itu lemah. Begitu. Dari mana kita bisa tahu? Ya dari ada sebagian Arab Badui datang ke Nabi dalam ayat Al-Quran ya. Mereka datang ke Nabi lalu kemudian mengatakan bahwa kami telah beriman. Akhirnya kan Allah menegur mereka, kalian belum beriman, kalian baru muslim. Ya, keimanan itu akan dilihat setelah mereka melalui ujian yang Allah beri, kan begitu. Jadi menandakan bahwa memang ada iman level bawah, ada iman level atas. Begitupun dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ketika sebagian para sahabat mereka sudah mulai goyang, tapi satu orang yaitu Abu Bakar, dia tetap yakin dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Makanya sampai dia diberi gelar dengan As-Siddiq. Ini menunjukkan bahwa ada level keimanan pula di kalangan para sahabat. Tapi bukan berarti mereka juga dibawa terus keimanan mereka. Sebagaimana iman itu naik turun, kadang juga iman mereka itu naik seperti itu. Oke. Maka di sini ada yang menyebutkan ayat ini ditujukan kepada mereka yang imannya lemah. Makanya datang sampai perintah kepada mereka untuk menguatkan iman mereka kepada Allah. Ya, untuk menguatkan iman mereka kepada Allah. Ini pernah saya bahas, tapi saya ulangi lagi. Semua orang hari ini mengakui ataupun mengatakan bahwa dia berpuasa karena Allah. Ya, dia berpuasa karena Allah. Kemudian yang kedua, dia menjalankan ibadah sholatnya juga karena Allah. Kemudian dia bersedekah atas nama Allah. Tapi di waktu yang bersamaan, dia ternyata memiliki kekhawatiran terhadap sesuatu. Khawatir terhadap masa depannya, khawatir terhadap rezekinya, khawatir terhadap anak-anaknya, khawatir terhadap pasangannya. Nantinya kalau dia mati, anak-anaknya seperti apa. Padahal Allah seringkali menyebutkan bahwa dia itu yang maha menjaga. Dan dia itulah yang mencukupi semua makhluknya. Ya, itu menunjukkan bahwa tauhid rububiyah kita itu lemah. Ya, walaupun tauhid uluhiyah kita itu kuat. Ya, karena apa? Karena keyakinan kita terhadap Allah itu masih kurang. Kita masih memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Sampai yang saya sebutkan itu overthinking. Ya, overthinking, panic attack, dan seterusnya.
Makanya sampai Allah katakan di sini, kuatkan keimanan kalian kepada Allah. Bukan sekedar kita mempersembahkan ibadah kita atau kita meminta kepada Allah saja, tapi kita menguatkan itu dengan kita meyakini nama dan sifat Allah itu. Kan disebutkan dalam sebuah riwayat, siapa yang menghafal Asmaul Husna itu akan Allah jamin dia masuk ke dalam surga kan. Bukan sekedar hafal sebenarnya itu, tapi juga dia meyakini itu dan mengamalkan itu dalam hatinya maupun dalam perbuatan dan lisannya. Baru dia dapatkan surga dengan Asmaul Husna itu yang dia hafal. Gitu. Makanya sampai ada juga orang yang ragu ketika dia berdoa. Kok saya berdoa lama ya, tidak Allah kabulkan. Itu menunjukkan bahwa tauhid rububiyah kita lagi lemah itu. Walaupun kita berdoa kepada Allah. Gitu ya. Ya, jadi di sini ayat ini merupakan ayat yang ditujukan kepada orang yang memiliki iman yang lemah. Mungkin ayat ini lebih cocok kepada kita. Kemudian Allah katakan, wa rasulihi, dan tetapkanlah juga iman kalian itu kepada Rasul kalian. Ya, kalau iman kepada Rasul, kita mengikuti semuanya. Apa yang dikatakan oleh Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, lalu kemudian kita meninggalkan apa yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Rasul. Kita meninggalkan semua itu. Gitu ya. Jadi itu, kita meyakini bahwa memang ada Rasul, walaupun kita tidak hidup dengan beliau, kita tidak sempat melihat beliau, tapi kita meyakini bahwa beliau itu ada, dan kita mengimani dan mengamalkan apa yang beliau katakan dan apa yang beliau lakukan. Kemudian wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan beriman kepada kitab yang diberikan kepada rasulnya, itu Nabi Muhammad. Kita beriman dengan apa yang ada di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi iman itu, kalau di sini disebutkan iman, bukan sekedar kita meyakini saja, tapi juga kita mengamalkan. Kalau di dalam ayat Al-Quran ada perintah puasa, maka bukan sekedar kita meyakini bahwa dalam Al-Quran itu ada puasa, bukan begitu. Tapi kalau disebut dengan tetapkanlah iman kalian pada kitab Allah itu sekaligus dengan pengamalan. Begitu. Kalau di dalam ayat Al-Quran ada pelarangan masalah riba, ada pelarangan tentang masalah-masalah yang haram, kita yang telah mengatakan, telah menetapkan hati dengan mengimani Al-Quran itu, berarti kita juga menjauhi apa yang Allah haramkan itu di dalam ayat Al-Quran itu. Gitu ya, di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kita mengimani kitab-kitab yang diturunkan pada umat-umat terdahulu. Dan itu sekedar mengimani saja, tidak perlu kita membacanya dan tidak perlu kita mempelajarinya, kecuali orang-orang yang memiliki alasan untuk membantah orang-orang lain, orang-orang kafir begitu. Kalau kita yang tidak di ranah itu, tidak perlu kita membaca itu. Karena Umar itu pernah membawa ini dia, Taurat. Lalu kemudian kata Rasul, dalam hadis Bukhari ya, kata Rasul, Rasul tanyalah kurang lebih dialognya, bikin apa ini? Kata Umar bilang mau baca. Baru kemudian kata Rasul, kalau Musa hadir atau hidup di masa hari ini, dia akan mengimaniku. Dia akan mengikuti syariatku. Artinya itu merupakan larangan bagi kita untuk membaca kitab-kitab terdahulu. Kenapa? Karena kitab-kitab terdahulu itu kalau hari ini sudah tidak jelas. Makanya juga di sambungan dari ayat itu, sambungan dari hadis itu adalah kita tidak boleh menolak dan kita tidak boleh menerima apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu yang ada di hari ini. Kenapa? Karena jangan sampai kita menerima yang dipalsukan dan jangan sampai juga kita menolak apa yang benar dari Allah di dalam kitab itu. Nah, yang menariknya adalah ketika Allah menyebutkan Al-Quran, Allah menyebut dengan nazzalah. Dan ketika Allah menyebutkan kitab-kitab terdahulu, Allah menyebut dengan angzalah. Bedanya apa? Kalau nazzala itu proses. Kalau di dalam surat Ar-Rahman itu kayak allamal Quran, ada tasydidnya. Pokoknya kalau fi'il itu ada tasydidnya, maka itu bermakna ada prosesnya. Ada prosesnya. Jadi kalau ada fi'il, dia ada tasydidnya, itu ada prosesnya. Jadi kalau nazala diturunkan, karena ini tertuju kepada Quran, ya karena memang
penurunan Al-Quran itu ada prosesnya. Ya. Prosesnya apa? Prosesnya berapa lama? Prosesnya itu kurang lebih 22 sampai 23 tahun. 12 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Makanya dia sampai pakai nazalah. Adapun angzalah itu diturunkan sekaligus bagaimana kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa di Bukit Tursina setelah dia menyeberangi lautan yang terbelah itu, lalu kemudian membawa pasukannya, dia membawa umatnya yang kurang lebih berapa puluhan ribu itu. Ya, dia itu naik ke atas bukit itu selama 30 malam, kemudian Allah menambah 10 malam untuk menerima kitab Taurat itu. Kemudian Allah katakan, wa may yakfur billah, dan siapa kemudian yang kufur kepada Allah. Kufur kepada Allah itu ya sebagaimana orang-orang kafir, juga bisa dimaknai orang-orang yang melakukan kesyirikan, mensyirikkan Allah, menganggap ada entitas yang sama dengan kedudukan Allah ini. Nah, ini orang-orang yang kufur. Wa malaikatihi, dan juga kufur kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, dan juga kufur kepada Al-Quran ataupun kitab-kitab terdahulu. Jadi kalau dia kufur terhadap Al-Quran itu, yang halal dia haramkan, yang haram dia halalkan, atau perintah yang wajib juga itu dia tolak. Wal yaumil akhir, lalu kemudian dia menolak hari akhirat. Faqad dhalla dhalalam ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, ini saya mau bahas sedikit sebelum penutup ini. Iman kepada akhirat itu seperti apa cara memahaminya? Ya, iman kepada hari akhirat itu seperti orang yang saya ulang-ulangin ya, anak kecil yang mandi di hujan 3 orang. Ya, anak pertama dia mandi hujan lalu main kotor-kotoran. Anak kedua dia takut, tapi setelah itu dia mandi lagi. Akhirnya rasa takutnya itu hilang. Dia memutuskan untuk mandi. Anak ketiga tidak mandi. Dia tidak mandi itu karena ada takutnya. Pulang ke rumah, anak pertama dipukul sama orang tuanya, diberi sanksi, diberi hukuman. Anak kedua juga sama, diberi sanksi sama diberi hukuman. Anak ketiga itu tidak mendapatkan sanksi karena dalam pikirannya kalau dia main yang kotor, orang tuanya pasti akan memukul dia. Karena dia tidak main yang kotor, maka akhirnya dia tidak mendapatkan sanksi itu. Nah, itulah ibarat orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Satu lagi orang yang yakin dengan akhirat, tapi hawa nafsunya lebih tinggi dari keimanannya terhadap akhirat. Satunya lagi orang yang memiliki keimanan yang kuat terhadap akhirat, dan rasa takutnya kepada Allah itu lebih tinggi daripada hawa nafsunya. Begitu. Kalau gambaran orang yang tidak beriman itu ya, ada orang hari ini, orang-orang yang tidak meyakini adanya akhirat, mereka hanya meyakini kehidupan hanya sekali. Sadarnya nanti kapan? Sadarnya ketika mereka nanti sudah mati. Sudah mati, lalu kemudian mereka mendapati ternyata mereka diberi sanksi. Kemudian yang kedua, kebanyakan rata-rata kaum muslimin. Mereka meyakini adanya akhirat, tapi mereka rasa takut, hawa nafsu mereka lebih tinggi daripada keyakinan mereka terhadap balasan di akhirat itu. Ya, mereka tetap melakukan kemaksiatan. Akhirnya apa? Mereka mati dan akhirnya juga disanksi. Nah, ini orang-orang yang ketiga ini. Dan orang yang ketiga pun, orang-orang yang ketiga adalah orang-orang yang sedikit jumlahnya. Mereka bukan tidak memiliki hawa nafsu. Mereka punya hawa nafsu. Karena manusia. Cuman, rasa takut mereka lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang menghalangi mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Akhirnya, di akhirat, mereka tidak mendapatkan sanksi, justru mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, di sini ada dholalam ba'idah. Kalau dholalan ini, bahasa Arabnya ini dia masuk di maf'ul mutlak untuk penekanan. Tersesat yang sangat jauh. Saya kasih ibarat tersesat jauh itu begini. Kita kalau panggil orang dia jaraknya 5 meter dari kita, itu tidak perlu kita bersuara keras-keras. Kita panggil saja. Kita panggil fulan ya, atau fulana. Dia sudah dengar dan sudah bisa mengarahkan pandangannya kepada kita. Tapi kalau ada orang yang kita panggil, jaraknya itu 200 meter dari kita,
Maka apa yang akan kita lakukan? Kita tidak sekedar hanya dengan suara kecil, tapi suara kita harus keras karena kita akan memanggil orang yang jauh sekali. Itu pun sudah dengan suara keras, kemungkinan untuk didengar kecil karena saking jauhnya. Makanya di sini Allah katakan orang yang melakukan kekufuran, yang sudah terbiasa dengan kekufuran itu, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, dan kepada hari akhirat, ini sudah terbiasa ya, jadi sudah kebal mereka, sudah bebal begitu. Maka mereka ini adalah orang-orang yang susah sekali dinasehati. Ya, kenapa? Karena mereka sudah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Walaupun susah, tapi mesti tetap ada peluang, mesti tetap ada kemungkinan. Begitu. Makanya sampai disebut ya, dhalalam ba'idah. Sulit sekali untuk dinasehati, tapi tetap masih ada kemungkinan. Mungkin demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Afwan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya pernah dengar bahwa kalau pasti orang yang tersesat itu ada tingkatnya gitu, Ustaz. Lalu kan eh, seorang Ustaz itu bilang bahwa umur yang sudah di atas 40 tahun ke atas atau 50-an, tapi dia tetap pada kesesatannya, tidak bertobat kepada Allah, maka tidak ada pintu taubat atau kebaikan menuju Allah. Itu gimana, Ustaz? Terima kasih. Oke, baik gini. Gini, di antara yang menghalangi seseorang dari hidayah itu adalah kesombongan. Ya, di antara yang menghalangi seseorang dari hidayah itu kan kesombongan. Saya pernah menyebutkan ada 3 yang menghalangi seseorang dari kesombongan. Yang pertama adalah yang menghalangi seseorang dari hidayah. Mohon maaf ya. Ada 3 yang menghalangi seseorang dari hidayah. Yang pertama itu malas, ya kemalasan. Kemudian yang kedua itu adalah malu. Malu juga itu akan menghalangi seseorang dari hidayah. Yang ketiga itu adalah kesombongan. Ya, kesombongan ini yang menghalangi seseorang dari hidayah. Oke, kenapa sampai disebutkan orang dengan usia 40-an tahun itu dia sulit sekali mendapatkan hidayah. Ini berkaitan dengan masalah kesombongan. Kesombongan itu yang menjauhkan seseorang dari hidayah. Karena apa? Karena merasa memiliki pengalaman yang 40-an tahun. Ya. Karena di dalam ayat Al-Quran itu, kesombongan itu kan ada banyak jenis yang menghalangi mereka dari hidayah. Yang pertama Fir'aun. Apa yang menghalangi dia dari hidayah? Kesombongannya dengan kedudukannya. Ya, kemudian Haman, kesombongan karena kedekatannya dengan Fir'aun. Kalau sekarang itu kayak ada orang dekat dengan gubernur begitu. Kemudian yang ketiga kesombongan dengan hartanya, kayak Korun juga. Makanya sampai ada orang-orang yang, oh saya tidak ada waktu untuk belajar, saya tidak ada waktu untuk belajar agama. Nah, itu Korun juga begitu, karena dia sibuk dengan pekerjaannya ataupun investasinya. Begitu. Tidak ada waktu sama sekali ya. Jadi bukan berarti kalau ada yang bilang Ustadz izin Afwan karena masih ada pekerjaan ini. Bukan sombong itu ya. Ya memang ini penolakan secara total, secara mutlak lah begitu. Kemudian yang ketiga adalah sombong dengan kekuatan. Kayak kaum Ad itu, mereka kan badannya besar-besar kan. Maka mereka sombong dengan kekuatan mereka itu. Kalau sekarang itu kayak orang yang sombong dengan sedikit-sedikit mau panggil berkelahi, mau bilang apa tidak boleh mau sebut ini karena di YouTube itu tidak bisa muncul nanti. Pokoknya darah dengan darah lah begitu. Yang keempat, yang kelima itu sombong dengan keahlian. Kayak Tsamud itu, mereka sombong dengan keahlian mereka. Kan bikin-bikin gunung itu kan, dipahat-pahat itu. Itu. Kemudian ada sombong dengan parasnya. Ya, kayak Abu Lahab lah. Ada yang sombong dengan
dengan ini, dengan pengalaman mereka, dengan usia mereka. Siapa mereka? Yaitu para pendiri ataupun para pemuka-pemuka Quraisy. Ya, para pemuka-pemuka Quraisy. Makanya kalau dilihat kebanyakan yang masuk Islam pertama itu dua saja. Yang pertama kalau mereka bukan budak atau orang miskin, kebanyakan ya, walaupun ada orang-orang kaya kayak Utsman, kayak Abu Bakar. Yang kedua, anak muda, ya. Kalau masalah harta tadi kenapa orang miskin banyak yang masuk Islam? Karena orang kaya itu sombong dengan harta mereka. Kalau anak muda, kenapa mereka kebanyakan masuk Islam? Anak muda ya, itu kenapa mereka banyak masuk Islam? Karena orang tua sombong dengan pengalamannya. Begitu. Itu kenapa sampai disebut, ada yang menyebutkan sampai usia 40 itu susah mendapatkan hidayah. Karena itu. Karena merasa sudah memiliki pengalaman. Jadi susah untuk diberi nasihat. Oke, silakan ada. Sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan pertemuan pada kesempatan kali ini. Ini kita tadi ayat 134 ya, sampai 136. Alhamdulillah, ini surat An-Nisa. Insya Allah kita bisa istiqomah dan bisa terus-menerus untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.